Sementara itu pemirsa, bergabungnya beberapa tokoh berpengaruh dengan Partai Golkar merupakan kekuatan amunisi tempur dan menjadikan Partai Golkar semakin solid dalam mewujudkan tujuan partai, yakni penambahan kursi legislatif maupun memenangkan perhelatan politik. Hal tersebut ditegaskan Ketua DPD Partai Golkar Badung di sela-sela orientasi fungsionaris Partai Golkar Bali di Tohpati, Denpasar. Ketua DPD Partai Golkar Badung Wayan Mundre asal Desa Sawangan ini menjelaskan saat ini Partai Golkar Badung tengah menggali potensi masyarakat melalui ketokohan kadernya di masyarakat dan keinginannya untuk mengabdi di dunia politik demi kemajuan bersama. Kesiapan Partai Golkar Badung ditegaskan Wayan Mundre telah berproses dari tingkat pimpinan desa. Berdasarkan konstitusi partai, semua kader dan anggota dewan dari Partai Golkar wajib melaksanakan semua tugas dan plafon partai termasuk calon gubernur, wakil gubernur Mantrekete yang diusung Partai Golkar dalam pemilihan gubernur Juni mendatang. Sebagai Ketua DPD Partai Golkar Badung, Wayan Mundre mengingatkan, jika terbukti ada kader yang tidak melaksanakan amanat partai, pihaknya tidak segan untuk menjatuhkan sanksi kepada kader, fraksi maupun calon yang akan diajukan. Taatnya kader dan suksesnya Partai Golkar pada Pilgub Bali 2018 tentu akan mengantarkan bakal calon yang akan menjadi calon dalam Pileg 2019 mendatang, sehingga akan berdampak pada penambahan perolehan kursi Partai Golkar. Itu. Nah, jadi dengan taatnya para kader tersebut dan sukses kita di dalam Pilgub 2018 ini tentu akan mengantarkan bakal calon dan nanti akan menjadi calon tersebut untuk sukses dalam merebut hati masyarakat di dalam Pileg 2019. Wayan Mundre menegaskan Partai Golkar tidak pernah merebut kader. Ini merupakan upaya pengembalian kader-kader beringin yang sempat mengabdi di partai lain. Bergabungnya tokoh-tokoh tersebut tentu menambah kekuatan amunisi tempur Partai Golkar semakin solid dan tentu mewujudkan tujuan partai. Mengembalikan kader-kader Golkar yang sebelumnya sempat mengabdi di partai lain. Nah, sekarang semua syukur sadar jadi kembali di bawah naungan pohon beringin. Dengan kembalinya potensi-potensi Partai Golkar sebelumnya di Badung, ya tentu itu akan menambah kekuatan. Ya kalau sudah menambah kekuatan, tentu amunisi tempur kita itu akan semakin solid dan akan apa yang menjadi tujuan partai itu akan tercapai. Salah satu tokoh yang bergabung dengan Partai Golkar, Anak Agung Gede Grana Putra, sekaligus mantan anggota fraksi Partai Demokrat DPRD Bali, menyatakan dirinya memilih bergabung dengan Partai Golkar bukan karena kecewa, namun lebih pada pilihan hati. Pihaknya menegaskan kesiapannya untuk melaksanakan tugas yang diberikan partai. Kalau saya dicalonkan, sudah barang tentu. Saya berbuat maksimal untuk kebesaran partai saya yang sekarang, ya Partai Golkar. Kalau toh sekarang beliau maju di Pilgub lagi, saya selalu pasang dada, itu garis partai. Saya berpolitik itu sesuai dengan garis partai. Beberapa tokoh kembali bergabung ke bawah rindangnya Partai Beringin Golkar, diantaranya mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Buleleng sekaligus Ketua DPRD Buleleng Dewa Nyoman Sukrawan, kader PDI Perjuangan sekaligus mantan Wakil Bupati Buleleng Made Arga Pinatih, politisi Partai Demokrat Buleleng sekaligus mantan Wakil Ketua DPRD Buleleng Gede Dharma Wijaya dan mantan anggota fraksi Partai Demokrat DPRD Bali Anak Agung Gede Grana Putra. Saputra